Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina wa qurrati a'yunina Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad al-Fatih lima ubilika wal khatim lima sabaqa nasir al-haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Teman-teman lebiku yang kami muliakan, para alim ulama, para ustadz, hadirin jamaah subuh Masjid Al-Ansor yang selalu terkenang di hati. Ada 3 tahun baru saya mengisi kembali. Kita akan bahas hakikat atau makrifat haji dan kurban. Pertama-tama, bagaimana kalau kita saat ini kita beribadah itu dengan sadar, ya, atau berkesadaran. Mungkin selama ini kita beribadah masih hitung-hitungan dengan Allah, ikut-ikutan, atau karena surga dan takut neraka. Ya. Jadi kita bermuhasabah bagaimana kita beribadah betul-betul karena Allah. Masalahnya, kira-kira apakah Allah butuh ibadah kita? Tentu tidak. Ya. Apakah Allah beragama? Apakah Allah butuh kita? Tidak. Ya. Jadi Allah ciptakan manusia itu cuma ingin memperkenalkan dirinya. Allah ingin bercermin melihat dirinya. Maka diciptakanlah makhluk untuk kanzan makhfiyan. Fa'ahbabtu an nurifa. Fahalaqtul khalqa likai turah. Terus kita sering dengar angkariaseng syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat. Kemudian iman, Islam, ihsan. Selama ini kita bahas berkutat di seputar iman dan Islam saja. Bawang. Ya. Itu bawang, oli, tiga sana. Iman dan Islam. Akhirnya apa yang terjadi? Sampai saat ini kita masih berdebat. Dan pasti berdebat. Selama orang tidak ma'rifat, tidak ihsan, pasti berdebat. Sampai kapan kita berdebat? Coba, kita harus sadar, Pak. Sampai kapan kita harus berdebat? Contoh tahun ini, kita masih berdebat penentuan 1 Ramadan dengan 1 Syawal. Akhirnya saling mengkafirkan, Pak. Maka dia itu malepe Jumat haram puasa tahu aku ke. Nasabah malepe ni tahu. Maka dia itu puasa haram mandri tahu aku ke. Puasa mau tahu. Ni kena cocok. Yang paling parah penentuan Lailatul Qadar. Ya. Karena selama ini kita beribadah masih di sekitar tempat tapi tak ada ritual saja. Ya, kesiru bawana tempat dan ritual saja. Akhirnya memahami Lailatul Qadar itu terjadi di malam, lawannya siang,
malam ganjil, dan di bulan Ramadan saja. Hati tadi. Kalau begitu, alangkah tidak adilnya Allah yang memberikan pahala. Oke lah, mau bicara pahala sedikit. 1000 bulan pada malam ganjil saja, malam saja, dan bulan Ramadan saja. Ya, sedikit sebagai mukadimah kita akan kupas. Biar kita sadar, Bapak Ibu. Malam 17. Maka dari itu puasa yang lebih dulu, anggaplah saudara kita dari Muhammadiyah, sekarang malam 17. Maka dari itu puasa setelahnya, umum atau NU, belum, baru malam 16. Betul Pak? Ini kasih tahu nggak apa ke? Iya. Coba kalau kita berkutat masih ruang dan waktu ritual sampai kapan? Ya. Ya, maka deh malam 17 ganjil. Maka deh NU baca fi. Betul Pak? Oke lah. Sepakat ki misalnya. Sepakat ki maka dah antara NU dan Muhammadiyah sepakat enggak usahlah selisih. Pernah kan sepakat? Sering lah. Oke. Sepakat nih maka dah malam 17, malam Lailatul Qadar. Di Indonesia, Pak. Tapi ingat, saudara kita di Amerika Latin masih siang, Pak. Ini nggak tahu nggak? Saudara kita di Amerika Latin, orang Islam juga, Pak. Masih siang. Coba kalau kita beragama di kulit saja. Ternyata Lailatul Qadar ini bukan semata-mata malam lawannya siang, tidak. Iya. Malam Lailatul Qadar ini artinya biar siang hari bisa terjadi, Pak. Bahkan bukan di bulan Ramadan saja. Begitu maksudnya. Iya. Melampaui pembahasannya kalau khusus kita bahas Lailatul Qadar. Ada yang namanya malam berarti kegelapan, kekafiran. Begitu maksudnya. Iya. Qadar, qada wal qadar. Beda qadar, beda nasib, beda qadar. Iya. Intinya bagaimana kita berusaha beragama bukan cuma sekedar ritual yang begitu-begitu saja dan bukan cuma sekedar tempat saja. Ya, nanti ada hubungannya dengan ibadah haji. Ya. Masih mukadimah dulu. Iman, Islam, ihsan. Ihsan, apa itu ihsan? Anta'budallah ka'annaka tarahu. Orang jarang bahas ini, Pak. Apa sih itu ihsan? Anda menyembah Allah seakan-akan melihatnya. Ya, seakan-akan melihatnya. Harus sampai di situ, Pak. Jangan kita cuma beribadah, cuma pahala saja, surga saja. Tapi kalau kita mau bahas lebih jauh, tujuan kita bukan cuma surga saja, bukan. Masih ada perjalanan lebih dari itu. Ya. Memang kalau kita di syariat sampai di surga saja pembahasannya. Tapi tak ada apa. Ya. Jadi kita harus beribadah dengan sadar, bukan cuma iming-iming surga atau takut neraka. Maka ada sufi wanita yang bernama Rabia Adawiyah, dia berdoa, ya Allah, kalau saya menyembahmu karena surga, haramkan saya masuk surga.
Kalau saya menyembahmu takut neraka, masukkan saya dalam neraka. Bahkan suatu ketika beliau sempat membawa api dan air. Orang bertanya, wahai Rabi'ah, kamu mau apa? Saya mau padamkan neraka, biar tidak ada orang menyembah karena takut dimasukkan neraka. Dan saya akan membakar itu surga, biar orang menyembah bukan karena surga saja, tapi betul-betul karena Allah. Ya. Maka orang yang menyembah Allah karena surga, di surga nanti dia mencari Allah tidak menemukan Allah. Maka Allah berfirman, bukankah kamu beribadah karena surga? Silakan, nikmati. Masya Allah. Ya, melihat Allah, seakan-akan melihat Allah. Rukun iman, iman kepada Allah. Rukun Islam, syahadat Allah ilaha illallah. Maka kata Rasulullah, awwaluddin ma'rifatullah. Dasar beragama itu adalah makrifat dulu kepada Allah. Kata Sayyidina Ali, bagaimana saya beribadah dengan Allah kalau saya tidak mengenalnya? Jangan sampai, nah subhanahu wa ta'ala, wa minan nasi may ya'budullaha ala harfin. Banyak orang menyembah Allah, menyembah namanya Allah, menyembah hurufnya Allah. Adakah lafaz Allah di sini, Pak? Ada? Ada ya? Ini. Allah Muhammad. Jangan sampai, Pak. Jangan sampai kita masih menyembah namanya saja. Tabe, tadampaka. Saya akan buktikan sekarang juga posisi kita di mana sekarang. Ya. Salat, ibadah inti. Ibu, apakah kalau salat pikiran kemana-mana? Jujur Ibu. Pas Allahu Akbar, pikiran kemana-mana. Muhammad, macam-macam. Pilih mana Bu? Salat pikiran kemana-mana atau kemana-mana tidak salat? Hah? Kemana-mana tapi salat, ya? Ya, oke. Kita akan buktikan. Inti salat itu aqimis sholata li zikri. Intinya salat untuk mengingat Allah. Ya. Jadi yang namanya tanha anil fahsya'i wal munkar itu buahnya, belum intinya. Kalau pengertian salat mengingat Allah, berarti jangan sampai kita salat lima waktu ini cuma gerak badan saja. Allah. Salah. Mengingat Allah. Apa yang terjadi? Pas kita sholat, semua yang dilupa diingat. Satu saja yang tidak bisa kita ingat, yaitu Allah. Akan kemampuan. Sholat yang beginilah yang fawailun lil musolli. Celakalah orang yang sholat. Kita harus bahas, paham makrifat sholat. Jangan sampai selama ini mas sempajak gerak jalan di bawah. Iya. Maka Rasulullah katakan di bulan Ramadan banyak orang berpuasa, tarwih, beribadah tidak mendapat apa-apa kecuali haus, lapar dan capek. Nabi tak poin. Jangan sampai sholat kita sampai hari ini belum bisa menyaksikan Allah. Aqimis sholata li zikri. Kita tes, Bapak Ibu. Zikir itu ada dua macam, bahkan tiga ya. Kalau kita masuk ke ma'rifat, yang pertama, zikir itu menyebut subhanallah, subhanallah, alhamdulillah. Yang kedua, zikir itu mengingat, ya. Kita akan buktikan dalam sholat kita apakah sudah betul mengingat Allah. Kita tes, Bapak Ibu, tabe. Kita ingat orang tua kita masing-masing, ayah bunda kita, apakah masih hidup atau telah meninggal dunia. Yang telah meninggal dunia boleh bacakan
Al-Fatihah. Saya akan bimbing, kita mulai. Selesai. Saya yakin kita berhasil mengingat orang tua kita, mulai ujung rambut sampai ujung kepala. Saya yakin. Kenapa kira-kira, Bu? Karena kenal. Karena kenal, sering ketemu, sering jumpa. Karena sering jumpa berarti sering tatap muka, bermuwajahah, bermusyahadah. Akhirnya kita hafal wajah orang tua kita sampai ada tai lalat ya, arang, kita tahu, kita hafal. Itu motoku alisnya begini, ya. Kita hafal deh. Karena sering kita ketemu. Sekarang kita buktikan kita mengingat Allah dengan menyebutnya, ya, dengan menyebutnya. Lafaz Allah. 1, 2, 3. Mulai. Selesai. Angkat tangannya yang tadi menyaksikan Allah. Angkat tangannya. Angkat tangan Bapak Ibu. Siapa yang menyaksikan Allah tadi ketika menyebutnya Allah, Allah, Allah. Apa yang terlintas, Ibu? Tidak ada. Oke, apa lagi? Itu tadi, wa minan nasi may ya'budullaha ala harfin. Penghalalan sendiri, Pak. Kita selama ini iman kita Bapak Ibu masih huruf, Bu. Tadi itu syukur-syukur kalau ada mengingat Allah, alif lam lam ha. Seperti ini. Ya. Ini ukiran, Bu. Kalau kita ingat Allah tadi ini berarti syirik, kita menyembah kayu dan cat. Itu Allah. Itu baru namanya, Pak. Belum zatnya itu. Bukan Allah itu, Pak. Saya kalau berkata ini bukan Allah, saya bukan kafir. Siapa yang mengatakan ini Allah? Bukan. Itu baru tulisan. Itu pun baru salah satu namanya. Di antara ratusan nama ya, maaf. Yang kita kenal cuma 99. Ibnu Arabi sampai menyaksikan kalau nama Allah itu lebih 300. Sampai kapan kita menyembah Allah? Menyembah hurufnya, Bu? Ini karena kita tidak ma'rifat. Jalan ma'rifat itu ya tarekat. Maaf, tarekat itu laleng. Jalan. Haruskah? Harus. Syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat. Harus. Kata Imam Malik. Nigi-nigi mas syariat bawang. Tapi dia dalam ma'rifat, maka dia fasik. Tapi sebaliknya, nigi-nigi mahakikat bawang. Tapi dia syariat, letuk ni nasa ngalena, dia ni lepas sempaja. Kafirlah dia. Tidak ada pilihan kecuali mengamalkan semua. Syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat. Iman, Islam, ihsan. Ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin. Harus, Pak. Tidak ada pilihan lain. Saya mohon maaf ya, pernah kami pengajian di sini tahunan membahas kulit. Maaf, tapi lumayan. Aku ke dena gayasan. Nah, nama penyakit kulit itulah penyakitnya Nabi Ayub. Jadi kita bagaimana berusaha betul-betul beribadah dengan kesadaran, sadar. Bagaimana cara ma'rifat kepada Allah? Ada kaidahnya. Yang paling gampang yaitu mengenali jiwa. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Nah nigi majapu alena, najaputoni itu puan. Itulah jalan satu-satunya. Karena langsung
Belajar tentang Allah berat. Harus pembimbing mursyid kamil mukambil. Mega aku kita bahkan nacara mabami ya sengi makrifat hakikat, hati-hati. Orang kalau tidak punya guru, hati-hati Pak. Tanggung jawabnya berat. Megalada tuh makuke nasabah lagi viral, ibaratnya dagangan yang laris, woi gana tuh macara makrifat. Padahal dia sanakna. Ya, untuk di kampung kita ada saudara kita Rusmin. Untung punya sanad. Hati-hati ki aku. Megalak dan tumal ceramahnya sing marifat dia sanad. Hati-hati. Sesat dan menyesatkan. Hati-hati ki Pak. Maka padang kote kadang lebih mangkelinga dan ahina Rusmin daripada ustaz ceramahnya dia sanad. Hati-hati ki Pak. Hati-hati ki. Sesat dan menyesatkan. Meskipun kalau ceramah na tiwi ki tama suruga, tapi kalau tidak ada sanadnya dan tidak ada izinnya, hati-hati. Maaf. Maka kita lihat banyak sekali aliran-aliran yang bermunculan sesat. Karena tidak punya guru, tidak ada sanad. Tabe tak nampak enggak, Dik? Ya, kita lanjut. Jadi harus bertarekat hakikat marifat. Ya, kita bawa sedikit ya. Jadi mana waktu ya. Anu aja bahas di haji, ya haji. Nareku itane tahu kira-kira apa dorongan Anda untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah? Mayoritas jawabannya satu. Ingin melihat, mengunjungi Baitullah. Betul Ibu? Pasti itu. Pasti orang yang pertama haji, pertama umrah, yang terbayang Ka'bah. Baitullah. Tapi jangan sampai ritual sikit. Apakah benar Baitullah yang ada di Saudi? Bu, apakah benar Baitullah ada di Saudi? Benar. Kalau begitu, alangkah tidak adilnya Allah. Karena tidak semua orang Islam bisa ke Saudi. Betul, coba pikir. Coba pikir. Tidak semua mampu, Pak. Bagaimana kita mau menyempurnakan Islam kita kalau tidak ada uang? Maka Rasulullah memberi amalan yang sama dengan haji. Misalnya sholat berjamaah, mendengarkan ceramah, berbakti kepada kedua orang tua, ziarah kubur untuk mengingat mati. Ibu, Bapak, tolong jawab pertanyaan dasar saya. Sebutkan ayat, satu ayat saja yang mewajibkan haji kepada orang Islam dan orang beriman. Ayo. Ustaz, yang sudah haji, Ustaz jawab. Apa perintah haji di dalam Al-Quran? Kepada orang Islam, kepada orang beriman, kasih ayatnya. Kasih ayatnya. Apa perintahnya, Ustaz? Alan-nas, alan-nas. Bukan alal Islam, muslimin, mukminin, bukan. Walillahi alan-nas hijjul baiti. Ibu, kepada manusia. Itu manusia, orang Islam kan saja? Bukan. Wah, bagaimana ini? Ternyata perintah haji untuk manusia apapun agamanya, apapun sukunya. Betul Bu? Jadi bagaimana fikih kita ini? Ayo. Barukah kita sadar Bu? Oke lah, kita sepakat ya. Kita sepakat
Kalau haji untuk orang Islam beriman. Tapi ingat Ki, halo sadar Ki, ingat Ki. Oke lah, kita sepakat ya. Untuk sementara kita sepakat haji untuk orang Islam, KTP Islam, paspor Muslim. Oke. Kalau begitu, kenapa tanah suci ini ya dilarang masuk orang kafir? Ayo. Kenapa? Kenapa Pak? Saya pernah tinggal di Mekah ya. Itu kalau mau kimisengi, ternyata agama kita ini diatur oleh otoritas. Saya pernah tinggal di Mekah 2 tahun. Contoh, pernah waktu itu wukuf Arafah hari Sabtu. Saya masih ingat. Tidak mungkin saya lupa. Wukuf Arafah hari Sabtu. Oke kami sengi, penghasilan Saudi itu paling banyak adalah tamu Allah. Ritual Pak, ritual. Karena banyak orang ingin melihat Baitullah meskipun menjual rumahnya, menjual sawahnya. Pernah diadakan penelitian. Apalagi orang Bugis. Haji ini tinggi sekali. Katanya kalau haji ki duduk di depan pengantin, dicium tangan tak? Coba Pak. Coba. Iya. Tidak semua oke lah, tidak semua. Enggak apa-apa, tapi kan terjadi. Ya, oke. Apa kata raja waktu itu? Kalau begini, wah, kita harus haji akbar ini. Majukan. Panggil mufti. Panggil mufti. Wahai mufti, siap Tuan Raja. Tolong bikin fatwa, majukan wukuf hari Jumat. Wukuf hari Jumat itu haji akbar namanya. Siap Tuan, kami akan keluarkan fatwa. Berarti agama ini diatur oleh otoritas. Yang kedua, saya pernah bercanda di Mekah. Waktu saya jalan-jalan 10 km dari Masjidil Haram, bercanda Kak. Maka anggota, suatu saat nanti tanah haram sampai di sini. Betul Pak, sekarang tanah haram itu sudah 10 km. Dulu cuma 1 kilo, tambah 2 kilo, tambah lagi 3 kilo. Betul Pak, bisa jadi tahun-tahun berikutnya diperluaslah tanah haram yang katanya pahalanya 100.000 kali lipat. Logika perhati ya begini. Maaf ya. Ini tanah haram kan di sini ya. Jadi masa banyak nakir 100.000. Makin masa banyak nakir. Ini sini. Tahun kemarin, tahun depan, anak. Sadar. Itu terjadi. Betul. Apakah mempermainkan agama? Betul Pak, betul. Dulu 1 kilo, pahala 100.000 kali lipat masjid lain. Waktu 1 kilo. Berarti di kilo 2, 1 ji. Kan bukan tanah haram. Itambahi matur. Karena belum sadar beragama, masih hitung-hitungan pahala. Coba Pak, kasihan saudara kita yang enggak mampu. Bagaimana dia mau berislam seutuhnya kalau tidak sempat naik ke tanah suci, melihat Baitullah? Pas kita naik, Anda kan sudah lihat Baitullah, sudah ketemu yang punya rumah? Enggak. Tuh. Padahal hakikatnya qalbul mukmin Baitullah. Baitullah yang sebenarnya itu qalbu kita, Bapak Ibu. Itu yang ada di Mekah syariatnya ji. Baitullah yang sebenarnya nasa nabita qalbul mukmin Baitullah. Ya sangga Baitullah adalah
hatinya, kalbunya, jantungnya orang beriman. Maka boleh kita tawaf tiap hari, tiap saat. Maka perintah, bersihkanlah rumahku. Maksudnya bersihkan hati tak dari penyakit sombong, ujub. Baru Allah mau menempati rumahnya. Begitu maksudnya. Kalau begitu ceritanya, alhamdulillah. Meskipun maaf, kalau kita tidak berangkat haji, tetap kita berhaji sebenarnya. Begitu, Bu. Matupi tangkeling apa nih, Jolo? Matupi kita merenung kembali. Karena sekarang ini ajaran agama kita perlu memang cocok dengan ilmu teknologi yang canggih dan harus masuk akal. Contoh, kita baca surah Al-Qiyamah. Insyaqqal kamar. Iqtarabatis sa'ah wa syaqqal kamar. Bulan terbelah. Napa kita angkelinga, Bu? Bulan terbelah. Ayat tukama tukerangi. Iqtarabatis sa'ah wa syaqqal kamar. 1400 tahun tidak ada yang buktikan kalau bulan terbelah. Siapa yang buktikan? Non-muslim. Astronot. Kisahnya, dulu Rasulullah ditantang oleh orang kafir. Muhammad, kami tidak percaya kamu kalau kamu tidak membelah bulan. Sengaja biar dia tidak percaya kepada Rasulullah. Maka Nabi Taifah tolong kak kasih. Narek kode tafui ulangi min rasakan. Akhirnya terjadilah mukjizat, terbelah bulan. Ya, oke. Masih tidak percaya. Maka dia kafir, tidak, kami tidak percaya. Ini sihir. Ini permainan mata Muhammad. Kamu memang penyihir Muhammad. Agafi. Jadi maka Nabi tak pakai balik. Kita tunggu musafir yang datang dari luar Madinah. Kita tanya nanti. Ditunggu. Datanglah satu rombongan kafilah berdagang. Kita naik. Sebelum antum masuk ke Madinah, apakah kamu lihat bulan terbelah? Iya, kami menyaksikan. Ain api mata. Ini 1000 tahun, 1400 tahun yang lalu. Kita yang selalu membaca Al-Quran tidak pernah sadar tentang ayat ini. Ulang-ulang, maaf, tiap tahun kita khatamkan Al-Quran, tidak pernah kita betul-betul memahami, benarkah bulan terbelah? Dibuktikan oleh orang kafir, non-muslim, astronot. Ketika astronot diwawancarai, kenapa kalian ke bulan? Menghabiskan biaya 150 juta US. Mending kamu sumbangkan saja. Iya. Apa kata astronot ini? Tidak, ini untuk kepentingan manusia. Terus, apa penelitianmu yang paling berkesan? Beliau bilang, cerita, yang paling berkesan penelitian kami ke bulan adalah bulan pernah terbelah. Subhanallah. Orang tidak beriman. Bulan pernah terbelah. Bagaimana ceritanya? Iya, itu bulan katanya seperti bola kasti atau bola kaki yang dipotong baru dilem kembali. Masih ada bekasnya. Subhanallah. Dibuktikan oleh orang kafir. Ya, maka kalau non-muslim itu masuk Islam, betul-betul karena penelitian luar biasa. Nah, jadi qalbul mukmin Baitullah di. Jadi kita bawa Baitullah masing-masing. Disitulah adilnya Allah. Maka kalbu kita ini, jantung kita ini harus dibersihkan. Ya, waktu terbatas, kita lompat. Nanti lain kali kita bahas ini lapisan-lapisan jantung. Ya. Kemudian terakhir sampai jam 6 Ustaz Jawadi. Ya, oke. 10 menit lagi. Kurban.
Ya. Apa sih arti kurban itu? Apakah memotong binatang ternak? Itu tujuannya? Bukan. Maka Allah katakan, Allah tidak butuh itu dagingnya, darahnya enggak. Bahkan memang Allah tidak butuh kita, tidak butuh ibadah. Tadi ayat yang dibaca oleh Pak Imam, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tahu enggak di rakaat kedua ya? Ya. Itu bukan berarti beribadah seperti yang kita lakukan, tidak. Ada beberapa penafsir yang memahami ayat itu, tidaklah saya ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengenal saya. Begitu intinya. Kenal dulu, tetap makrifat dulu. Iya. Bayangkan bahwa sempajang ibadah paling utama, kalau tidak makrifat, itu neraka wahil. Bayangkan. Menakutkan sekali ya. Kalau begitu enggak usah salat, Pak, masa pajak neraka. Tidak begitu ceritanya. Selama ini masih sholat tubuh kita. Ya rukun 13 yang diajari malaikat Jibril kepada Rasulullah. Sementara ketika Rasulullah bertemu Allah di Sidratul Muntaha, Jibril tidak masuk. Yang kita pahami selama ini Sidratul Muntaha adalah tempat. Di atasnya lagi 7, padahal bukan. Biasanya Sidratul Muntaha adalah puncak kesadaran. Sidratul Muntaha pada tubuh manusia di kepala. Ujung-ujungnya sadar. Hadir. Contoh sholat, kalau tidak hadir maka pikiran kemana-mana. Sebenarnya waktu itu Bapak Ibu, tidak ada masa lalu, tidak ada masa akan datang. Sekarang saja waktu itu. Sekarang ini, 1 jam kemudian, masa lalu. Yang saya pikirkan akan datang, sekarang. Ingat Bu, sekarang. Surga, sekarang. Banyak ayatnya. Yang dulu kita pahami surga itu nanti kiamat dulu. Kiamat dalam arti hancur. Kiamat artinya kebangkitan. Kebangkitan kesadaran, kebangkitan spiritual. Bukan kiamat hancur, tidak. Surga neraka itu sekarang. Bukan nanti. Sekarang. Mau bukti? Rasulullah pernah bersabda, baiti jannati. Rumahku adalah surgaku. Rasulullah katakan, masih hidup dan di bumi. Betul? Iya. Justru kita, baiti nari. Maka bahasa Bugisnya neraka itu, orang yang selalu marah naka. Kalau Anda bahagia, berarti Anda berada di surga sekarang. Kalau Anda tidak bahagia, marah-marah, Anda berada di neraka sekarang. Itu nanti Topi. Karena waktu itu sekarang. Bukan masa lalu, bukan akan datang. Memang pembahasan ma'rifat begitu ya. Nah, kurban. Kurban artinya mendekatkan diri dengan pengorbanan. Khalifah bahasa Indonesia. Jadi jaki kalau mendengar kurban langsung sapi, kambing, enggak. Akhirnya kesalah paham, manu, lumah keruba manu, biasa. Tetap mah fikih. Nama si sabu manu mugere tetap bukan kategori kurban kalau fikih. Kurban artinya apapun yang kita korbankan itulah kurban. Mau perasaan, mau waktu. Oke lah, kita fokus kurban dari kata kurb, dekat. Berarti mendekatkan diri kepada Allah. Oke, Ibu ya? Jadi kurban adalah mendekatkan diri kepada Allah. Oke? Pertanyaannya, sejauh apa Allah akhirnya harus kita mendekat? Ayo Bu. Selama ini kita bayangkan Allah berada di atas, berada di ars, berada di surga.
berada di Sidratul Muntaha. Kalau begitu, berarti Allah menempati tempat syirik. Kalau Allah menempati tempat, berarti tempat itu lebih besar daripada Allah. Kan begitu logikanya. Betul, Bu? Betul kan? Allah berada di dalam surga. Berarti surga lebih besar daripada Allah. Syirik. Sementara Allah tidak terikat dengan ruang dan waktu. Itulah alam Jabarut. Alam malakut bisa ke atas, bisa turun ke alam dunia. Itulah malakut malaikat. Jadi jangan kita berbicara agama langsung sosok, tempat. Jangan, Bu. Maksud saya, harusnya sekarang ini kita sudah berada di sana. Kan lo kirewa, mau mati toh? Mati banyak yang salah pahami. Nah kira mati itu selesai, padahal mati itu adalah kembali. Bukan mati dalam arti segalanya game over, tidak. Ya. Tanya Bu, jawab sedikit lagi waktu. Berapa jauh Allah akhirnya harus kita mendekat? Banyak ceramah sekarang, amalan mendekatkan diri kepada Allah. Dulu saya begitu, dulu. Sekarang utobakan nih, toba nak mapuro. Saya dulu itu, saya pikir, saya menyesatkan orang ini kalau begini. Amalan mendekatkan diri kepada Allah. Pertanyaannya Bu, sejauh apa Allah akhirnya harus kita mendekat? Oke, tidak jauh. Tidak jauh, betul? Salah pertanyaanku tadi. Sekarang karena Allah tidak jauh berarti dekat. Oke? Pertanyaannya, sedekat apa Allah dengan kita? Oh, mantap, mantap. Bu, ini jawaban tak? Kita baru sadar sekarang atau dari kemarin? Jawab dengan jujur, Bu. Jadi begini tahapannya, ya. Kedekatan Allah itu bagi pemula, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah berada dimanapun kalian berada. Kalau kamu sendiri, yang kedua Allah. Kalau kamu berdua-duaan, yang ketiga Allah. Begitu ya dulu. Wah, canggih sekali ibu ini. Kalau menjawab Allah lebih dekat dari diri sendiri, urat leher. Kita lihat. Kalau ada yang bisa melihat mata saya, fokus ke mata saya. Allah lebih dekat daripada mata saya, mata hitam dengan mata putih. Bayangkan dekatnya Allah. Mohon ini. Setengah menit. Waliki kuncina atau aja waliki jolok. Jadi ilmu apa yang kita butuhkan biar kita merasakan kehadiran Allah? Iro telelung. Jadi fajaini selama ini amalan mendekatkan diri kepada fajaini. Selain itu tabe indrek kelas. Buktikan pernyataan ibu kalau Allah lebih dekat daripada ibu sendiri. Buktikan ilmu apa yang harus dipakai. Saya tantang ki, wallahu a'lam bishawab. Minggu mapi. Oke, ada kesempatan fatru balik jawabannya. Karena nggak bisa dijawab dengan 1 menit. Oke, Bu? Siap? Saya ceramah sampai jam 7, siap? Saya tidak siap, capek, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.